Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Afal Diramadvita dari kelas TIF 4E. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang deadlock pada sistem operasi. Yang pertama kita masuk ke pembahasannya dulu, yaitu ada pengertian dengan model sistem. Apa itu deadlock? Deadlock adalah keadaan di mana dua atau lebih proses saling menunggu, meminta resource untuk waktu yang tidak terbatas lamanya. Analoginya seperti pada kondisi jalan raya yang ramai di mana terjadi kemacetan parah. Deadlock adalah efek samping dari sinkronisasi di mana satu variabel digunakan oleh dua proses. Untuk model sistemnya, resource itu kita tandai dengan R1, R2 sampai dengan Rn. Dalam bentuk fisik CPU cycles, memory space, perangkat I/O. Untuk logikalnya ada false, semaphores, dan monitor. Lalu setiap resource RI terdiri atas sejumlah WI perangkat. Setiap proses memakai suatu resource dengan urutan penggunaan request, use, lalu release. Nah, di sini ada karakteristik. Karakteristik itu di mana kondisi-kondisi penimbul deadlock, yaitu harus terjadi simultan keempatnya ya. Yang pertama ada mutual exclusion, yaitu jika suatu proses menggunakan suatu resource, tidak ada proses lain yang boleh menggunakan resource tersebut. Yang kedua ada hold and wait. Pada saat suatu proses mengakses suatu resource, proses tersebut dapat meminta izin untuk mengakses resource lain. Yang ketiga ada non-preemption, yaitu jika suatu proses meminta izin untuk mengakses resource, sementara resource tidak tersedia, maka permintaan tidak dapat dibatalkan. Yang keempat ada circular wait, yaitu jika proses PI sedang mengakses resource RI dan meminta izin untuk mengakses resource RJ pada saat bersamaan itu proses proses PJ-nya sedang mengakses RJ dan minta izin untuk mengakses resource RI. Nah, kita ke bagian resource-nya. Resource itu ada dua jenis, yaitu preemptible sama non-preemptible. Kalau resource preemptible adalah resource yang dapat diambil atau dilepas dari proses yang sedang memakainya tanpa memberi efek apapun pada proses tersebut. Kalau yang resource non-preemptible adalah resource yang tidak dapat diambil dari proses yang sedang membawanya karena akan menimbulkan kegagalan komputasi. Nah, resource ini nih yang sering menyebabkan deadlock. Lalu ada kondisi untuk terjadinya deadlock. Yang pertama yaitu mutual exclusion conditional. Hanya ada satu proses yang boleh memakai sumber daya, dan proses lain yang ingin memakai sumber daya tersebut harus menunggu hingga sumber daya tadi dilepaskan atau tidak ada proses memakai sumber daya tersebut. Yang kedua ada kondisi genggam dan tunggu atau hold and wait, yaitu proses yang sedang memakai sumber daya boleh meminta sumber daya lagi. Maksudnya menunggu hingga benar-benar sumber daya yang diminta tidak dipakai oleh proses lain. Hal ini dapat menyebabkan kelaparan sumber daya, sebab dapat saja sebuah proses tidak mendapat sumber daya dalam waktu yang lama. Yang ketiga ada kondisi non-preemption. Sumber daya yang ada pada sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lainnya. Untuk mendapatkan sumber daya tersebut, maka harus dilepaskan terlebih dahulu oleh proses yang memegangnya. Selain itu, seluruh proses menunggu dan mempersilahkan hanya proses yang memiliki sumber daya yang boleh berjalan. Lalu kondisi menunggu secara circular atau circular wait condition. Kondisinya seperti rantai, yaitu proses membutuhkan sumber daya yang dipegang proses berikutnya. Kita masuk ke metode penanganan deadlock. Di sini ini macam-macam deadlock ya, yang menggunakan satu protokol yang meyakinkan bahwa sistem tidak akan pernah mengalami deadlock, yaitu deadlock prevention atau avoidance. Lalu yang mengizinkan sistem mengalami deadlock namun kemudian harus segera dapat memperbaikinya, yaitu deadlock detection and recovery. Yang ketiga, mengabaikan semua permasalahan bersama-sama dan menganggap bahwa deadlock tidak akan pernah terjadi. Digunakan dalam berbagai SOK termasuk Unix dan Windows, yaitu deadlock ignoring dan recovery. Masuk ke bagian deadlock prevention, yaitu kondisi untuk mengatasi deadlock dengan cara meyakinkan bahwa paling sedikit satu dari kondisi deadlock itu tidak terjadi. Yaitu yang pertama ada mutual exclusion, atau buat resource shareable. Yang non shareable-nya mutex itu diperlukan.
Contohnya tuh printer. Kalau yang cerebral itu tidak perlu mutex, dia tidak membutuhkan mutex gitu. Contohnya yaitu read only file. Lalu yang kedua ada hold and wait, melepas resource pada saat request. Yang pertama prosesnya itu harus melepas resource yang di bawahnya sebelum meminta resource lainnya. Yang kedua itu ada proses low resource utilization, yaitu banyak resource yang dialokasikan namun tidak digunakan dalam waktu yang lama. Yang ketiga mungkin terjadi starvation, permintaan tidak dilayani untuk resource yang populer karena selalu dialokasikan untuk proses lain. Lalu ada non-preemption, yaitu melepas resource pada saat waiting. Pembebasan semua resource-nya itu yang dipegang suatu proses apabila proses ingin mengakses suatu resource lain dan tidak dapat langsung dipenuhi. Resource dengan preemption ditambahkan pada proses yang ingin mengakses resource lain tersebut. Proses dimulai kembali apabila sudah mendapatkan kembali semua resource yang dilepaskan, termasuk resource yang ingin diakses. Yang keempat ada circular wait, yaitu request-nya berurutan, memberi nomor pada setiap resource yang ada. Lalu setiap proses boleh mengakses resource secara berurutan dari nomor rendah ke tinggi. Contoh resource RI sampai dengan R5. Jika PO sedang mengakses R2, maka PO hanya boleh request R3 sampai dengan R5. Jika PI sedang mengakses R3, maka jika P1 sedang mengakses R3, maka P1 hanya boleh request R4 atau R5. Yaitu ada lagi deadlock avoidance, yaitu memberikan informasi tambahan yang berhubungan dengan resource yang akan diminta, meyakinkan bahwa tidak akan terjadi circular wait. Lalu status resource informasinya, resource yang tidak tersedia, alokasi resource, maksimum resource yang dibutuhkan proses. Ada deadlock avoidance yang safe state. Safe state sistem dapat mengalokasikan resource untuk tiap proses sampai maksimal dalam urutan yang tepat tanpa terjadi deadlock. Safe tidak ada deadlock, unsafe mungkin terjadi deadlock. Avoidance meyakinkan bahwa sistem tidak pernah memasuki keadaan status unsafe. Algoritma RAG, yaitu request edge-nya, jembatan request-nya itu PI-nya ke RJ. Kalau assignment edge-nya RJ ke PI. Claim edge-nya PI ke RJ. Proses PI boleh meminta resource RJ suatu saat di masa depan. Pada saat dibutuhkan claim edge, dikonversikan menjadi request edge. Jika suatu resource dilepas, maka assignment edge dikonversikan menjadi claim edge. Claim PI ke RJ boleh ditambahkan pada graph jika semua edge yang berhubungan dengan PI berupa claim edge. Nah, algoritma Banker. Misalkan ada n proses dalam sistem dan m tipe resource. Terdapat data struktur sebagai berikut. Available, resource yang tersedia pada suatu saat, suatu vektor dengan panjang m. Max, matrix n kali m yang mendefinisikan maksimum permintaan atau request untuk tiap-tiap proses. Allocation, matrix n kali m yang mendefinisikan jumlah resource untuk tiap-tiap tipe yang sedang dialokasikan untuk tiap proses. Need matrix n kali m yang menunjukkan sisa resource yang dibutuhkan untuk tiap proses. Jadi untuk need atau kebutuhan IJ sama dengan maksimal IJ dikurang allocation IJ. Algoritma safety Banker. Work dan finish vektor dengan panjang masing-masing m atau tipe resource dan n proses. Inisialisasi. Work sama dengan available. Finish I sama dengan false untuk I 1, 2 dan seterusnya. Cari I sedemikian rupa sehingga finish I sama dengan false, need I kurang dari work. Yang ketiga ada work sama dengan work plus allocation I. Finish I sama dengan true, go to step 2. Jika finish I sama dengan true untuk semua I, maka sistem dalam keadaan safe. Nah, berikutnya ada algoritma resource request. Misalkan request I adalah vektor request untuk proses PI. Jika request I J sama dengan K, maka proses PI ingin agar K ada segera untuk tipe RJ. Jika resource diminta oleh PJ, maka akan terjadi yang pertama,
Jika request I lebih kecil dari need I, go to step 2. Jika tidak, maka terjadi kesalahan. Proses berada di luar klaim maksimum. Yang kedua, jika request I lebih kecil dari available, go to step 3. Jika tidak, PI harus menunggu karena resource tidak tersedia. Yang ketiga, modifikasi data struktur, yaitu available sama dengan available dikurang request I dikali allocation I, sama dengan allocation I ditambah request I dikali need I, sama dengan need I dikurang request I. Nah, untuk resource allocation graph, sekumpulan simpul V atau vertex dan arah E atau edge. V dikelompokkan menjadi P sama dengan P1 sampai dengan P sekian, dan R dari R1 sampai dengan R sekian dengan tanda RM. Request edge yaitu arah dari PI ke RJ sampai RJ. Kalau assignment edge yaitu arah dari RJ ke PI. Itu ada 4, yaitu ada proses, ada resource tipe dengan 4 instance. PI meminta RJ dan PI memegang 1 instance dari RJ. Nah, diagram graf. Sebuah sistem komputer terdiri dari berbagai macam sumber daya atau resource, seperti yang fisiknya ada perangkat, ada memori, yang logikanya log, database record, yang sistem operasinya ada PCB slots, yang aplikasinya ada berkas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya deadlock dalam suatu graf dapat dilihat dari perputaran dan resource yang dimilikinya, yaitu jika tidak ada perputaran berarti tidak ada deadlock. Jika ada perputaran, ada potensi terjadi deadlock. Resource dengan instan tunggal dan perputaran mengakibatkan deadlock. Nih mekanisme hubungan dari proses-proses dan sumber-sumber daya yang dibutuhkan atau digunakan dapat diwakilkan dengan graf. PI ke RJ, RJ ke PI. Nah, R2 nya ke P2, R2 nya ke P0, R1 ke P1, dan R0 ini ke P1. Ini dia bedanya, ini dia diagram graf. Bedanya graf dengan deadlock dengan graf tanpa deadlock. Kalau graf dengan deadlock, P1, P0, P1, P2 nya itu berurutan. Lalu dari P0 ini dia ke R0, lalu ke P1. Nah, di P1 nih dia menuju ke R1. R1 nya ini ke P2. Nah, P2 nya ini menuju ke R2. R2 nya tadi menuju ke P0 dan P1. Nah, si R3 nya cukup menuju ke P2 karena menunggu dia kan. Nah, kalau yang tanpa deadlock dia itu teratur, tidak acak-acakan seperti deadlock ini, karena deadlock ini tidak terjadi kekacauan. Kalau yang tanpa deadlock, dari P0 ke R1, R1 nya ke P1. Nah, yang R1 ini ke P2, P2 nya ini ke R0, R0 nya ke P3, P3 nya ke R2, dan R2 nya ke P0. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau yang kurang jelas, saya mohon untuk dimaklumin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.